Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gevira Zaira Sofa dengan NPM 2215061127 dari kelas PSTIC. Di mana di video kali ini saya akan membuat topologi dari basic switch and device configuration. Di mana video kali ini diperuntukkan untuk tugas akhir dari percobaan satu pada praktikum jaringan komputer, di mana langsung saja di sini kita menggunakan dua switch dan juga eh, dua PC. Sebelum lanjut, kita ubah dulu namanya. Ini switch jadi S1, kemudian yang switch satu ini kita ubah namanya jadi S2, kemudian PC nolnya kita ubah jadi PC A, kemudian yang satunya kita ubah jadi PC B. Nah, setelah itu kita akan hubungkan device-device ini menggunakan kabel di mana untuk switch satu dan switch 2 kita menggunakan kabel crossover. Kita gunakan fase Ethernet 01, di sini juga fase Ethernet 01. Kenapa kita menggunakan crossover? Ini tuh dikarenakan dua device yang sama itu menggunakan crossover. Dan jika dua device yang berbeda, di sini kita menggunakan kabel straight. Di sini kita isi fase Ethernet 0, di sini fase Ethernet 06. Terus di sini juga sama, kabel yang straight kita gunain fase Ethernet, dan yang ini juga fase Ethernet 018. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan memberikan IP address pada PCA di mana kita klik dua kali, kemudian kita ke config, terus ke fast Ethernet 0, dan kita isi IP address-nya sesuai dengan yang ada di tabel ini, yaitu 192.168.1.10. Nah, subnet subnet masknya itu akan otomatis terisi 255.255.255. Lanjut di PCB juga sama, kita isikan IP address-nya config, kemudian fast Ethernet 0, kemudian isi IP address-nya 192.168.1.11. Subnet masknya akan terisi otomatis dan sudah. Nah, artinya ini PCA dan PCB itu sudah terkonfigurasi. Lanjut, kita konfigurasikan switch yang pertama, di mana kita klik dua kali, kemudian kita langsung ke CLA, kemudian ketik enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke access mode. Langsung saja kita masukkan perintah enable, di mana perintah enable ini digunakan untuk masuk ke perintah privilege mode. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Kemudian kita masukkan perintah konfigurasi terminal. Di mana di sini kita masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita masukkan perintah hostname S1, di mana perintah ini digunakan untuk mengganti nama switch itu menjadi S1. Kemudian lanjut ke perintah no IP domain lookup, di mana perintah ini digunakan untuk menonaktif menonaktifkan pencarian DNS jika terjadi kesalahan ketik perintah. Kemudian langsung kita masukkan perintah enable secret class, di mana perintah ini digunakan untuk mengatur kata sandi inskripsi untuk mode privilege. Kemudian kita masuk ke konsol.
Dimana di sini kita sudah masuk ke konfigurasi untuk konsol now. Nah, kita buat passwordnya Cisco, kemudian sekarang perintah login. Login ini digunakan untuk mengaktifkan perintah login menggunakan kata sandi yang telah kita buat tadi itu Cisco. Dan kita exit aja untuk keluar dari konfigurasi konsol. Nah, setelah itu lanjut, ah langsung aja kita masuk ke configure dari interface VLAN 1 dengan perintah interface VLAN 1 enter, kemudian kita telah masuk ke konfigurasi VLAN interface dan terus kita masuk ke IP address-nya yaitu 192.168.1.1 terus subnet masknya 255.255.255.0 enter, terus kita ketikkan perintah no shutdown, artinya ini tuh untuk mengaktifkan interface VLAN satunya yaitu dengan perintah no shutdown. Nah, setelah itu kita keluar dari konfigurasi interface, kemudian nah di sini kita masukkan perintah banner MOTD. Yang dimana perintah banner MOTD ini digunakan untuk mengatur pesan banner yang akan ditampilkan saat kita akan login nanti. Di sini saya akan memasukkan banner welcome, welcome Evita. Karena diawali dengan simbol pagar, maka kita akhiri dengan simbol pagar juga. Terus enter. Nah, setelah selesai, kemudian kita exit aja. Terus, selanjutnya kita copy running config, kemudian start up config. Nah, perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke memori permanen itu startup config. Nah, langsung saja kita show running con. Nah, ini adalah running config atau yang telah berjalan sebelumnya tadi. Kita terus enter. Nah, di sini terlihat ada banner emot tadinya sesuai dengan yang kita ketik tadi yaitu welcome Evira. Nah, lanjut kita exit aja. Di sini kita sudah keluar, kemudian kita enter lagi. Nah, untuk masuk ke mode access mode ini kita menggunakan passwordnya Cisco. Kemudian, nah, kita sudah masuk ke village mode, terus kita enable ini tuh passwordnya kelas. Kemudian, nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Di sini udah masuk ke privilege mode. Kemudian langsung aja kita konfigurasi yang S2-nya juga di sama seperti yang tadi di CLA, cuman bedanya di IP address-nya doang dan hostname-nya. Langsung kita enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita hostname jadi S2 kita ganti. Habis itu kita masukkan perintah new IP domain lookup. Dan kita masukkan perintah enable secret class untuk mengatur kata sandi untuk metode privilege tadi dengan kata sandi kelas. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kemudian kita buat passwordnya yaitu passwordnya Cisco. Kemudian kita
ketik login untuk mengaktifkan login menggunakan kata sandi yang telah kita buat tadi. Dan kita exit untuk keluar dari eh konsol, konfigurasi konsol. Kemudian langsung aja kita masukkan perintah interface VLAN satu untuk masuk ke konfigurasi interface virtual VLAN satu. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Terus masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Sengaja enter, kemudian kita ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan interface VLAN satunya. Nah, di sini udah aktif, langsung kita exit aja. Kemudian kita buat banner MO titik gunakan simbol pagar, kemudian kasih pesannya itu baik Kevira, dan kita tutup dengan simbol yang tadi, dan kita enter. Nah, langsung aja kita exit keluar dari configuration. Selanjutnya kita copy running config dan startup config. Startup, start. Udah, langsung. Terus kita show untuk menampilkan running config-nya. Nah, di sini sudah terlihat. Dan kita enter. Terus karena ini banyak. Enter. Nah, terlihat ya di sini bahwa di banner terlihat pesannya itu baik ya, Vira. Sesuai dengan yang telah kita ketikkan tadi. Nah, ini kita coba exit deh. Coba exit. Nah, kita coba untuk masuk lagi dengan passwordnya yaitu Cisco. Kemudian kita enable. Untuk masuk ke privilege mode tadi itu, passwordnya itu kelas. Bisa. Terus sebelum kita ping, kita coba dulu eh, show atau menampilkan IP interface briefnya dengan perintah show untuk menampilkan IP interface brief yang digunakan untuk menampilkan status dari semua interface switch dan alamat IP-nya. Nah, di sini terlihat bahwa eh, fase Ethernet 01-nya A itu sedang berjalan dan itu sedang tidak berjalan atau tidak kita gunakan. Di mana fase Ethernet 01-nya itu kita gunakan tadi di sini. Kemudian fase Ethernet 06-nya kita gunakan juga di sini tadi. Iya kan? Fase Ethernet. Kemudian VLAN satunya kita gunakan juga. Nah, langsung aja kita ping di PC A, terus ke desktop, terus ke command prompt, kita ping, kita ping PC B dulu. Ping 192.168.1.1. Bisa. Kemudian lanjut kita ping juga ke switch 1 dengan IP ini 192.168.1.1. Nah, kenapa yang pertama request timeout itu karena kita baru pertama kali, jadi kita coba untuk ping ulang lagi. Kita coba 192.168.1.1. Nah,
Sudah bisa kan semuanya. Jadi kalau misalnya ada request time out yang salah satunya atau yang di pertamanya kita coba ping ulang lagi aja. Selanjutnya kita ping switch 2-nya dengan ping 192.168.1.2. Titik 1.2. Enter. Request time out juga untuk yang pertama kita coba ping lagi aja. 168.1.2. Nah, berhasil untuk di PCI ini semuanya berhasil, pingnya sudah berhasil semuanya. Kita coba juga di PCB ya. Masuk ke desktop, kemudian command prompt, kita coba ping. Kita coba, kita coba ping PCA 192.168.1.10. Bisa. Kemudian kita ping juga switch-nya 192.168.1.1. Request timeout yang pertama kita coba lagi. Ping 192.168.1.1. Nah, ini berhasil semuanya. Kemudian kita ping juga si switch keduanya 192.168.1.2. Nah, request timeout lagi. Kita coba ping lagi untuk kedua kalinya. 8.1.2. Dan berhasil semuanya. Nah, kemudian eh itu saja topologi yang saya buat, di mana dari topologi ini maka sudah bisa berhasil semua pingnya, dan misal dari PCA juga bisa berhasil ping ke PCB, ke switch 1 dan juga ke switch 2. PCB juga berhasil untuk ping ke PCA, ke switch 1 dan juga switch 2. Itu saja. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada modul. Recording in progress. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, why some fast Ethernet port on the switch are up and others are down? Jadi kenapa fast Ethernet portnya tadi pada switch ada yang up dan juga ada yang down? Jadi fast Ethernet tersebut bisa berstatus up dan juga down tergantung pada perangkat yang terhubung dan aktif di port tersebut. Kalau port yang up berarti port tersebut uh, sudah terkoneksi atau sudah digunakan aktif, dan port yang down tersebut menandakan tidak ada perangkat yang terhubung atau perangkat tersebut tidak aktif. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan kedua, yaitu what could prevent ping from being sent between the PC, di PCs, di mana faktor yang bisa menghalangi pengiriman ping antara PC itu, yang pertama tuh alamat IP-nya yang tidak sesuai. Jadi bisa bisa jadi alamat IP-nya itu salah. Kemudian portnya juga tidak aktif atau salah memasukkan port juga bisa. Dan juga masalah pada konfigurasi VLAN-nya. Itu saja sih yang dapat saya jawab. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.